Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini Jumat pagi 7 November 2025. Selalu kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan kita bisa memberikan kita sehat, napas, menghirup udara segar, bangun pagi untuk yang sehat. Jumat pagi 7 November 2025 itu karena besar anugerah Tuhan, besar kasih Tuhan, besar rahmat Tuhan. Tak terhitung kasih-Mu Tuhan, tak terhitung kebaikan-Mu Tuhan, sampai kekal selama-lamanya. Aku selalu ingin memuji akan Engkau. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Oh besar, besar anugerah-Mu. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, ini anugerah Tuhan. Saya masih di Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Karena nanti ada berapa jiwa yang perlu dibaptis menerimakan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh ikut Yesus. Pagi ini kita mau baca Ayub pasal 35. Respon tetap Elihu, sahabat Ayub yang masih muda, kepada Ayub. Karena dia Tuhan dikatakan yang memberi, yang membuat aku, yang menciptakan kita semua Tuhan, yang memberikan kita napas, yang memberikan kita sehat itu Tuhan, dengan tujuan supaya hidup yang sehat ini kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Oh besar, besar anugerah-Mu Bapa. Amin, haleluya. Oh besar, besar kasih-Mu Bapa. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak tertinilai kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh besar, besar kuasa-Nya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Aku mau setia ikuti Yesus. Amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus, Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus. Sucikan kami pagi ini Bapa untuk firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Ampunilah semua dosa salahku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena karunia Tuhan Yesus Kristus
yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Kalau Bapak Ibu bersama saya bisa dipelihara sampai Jumat pagi nih, 7 November, sudah 1 minggu kita di bulan November. Ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Justru berkat Tuhan yang kita terima, kita diberkati untuk memberkati dan hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan hidup untuk dunia, bukan untuk hidup itu diri sendiri. Jangan menjadi orang egois, tapi menjadi orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Itu penting, karena suatu hari kelak Yesus akan datang. Kerinduan kita bersama supaya nanti kita rapture, Bapak Ibu ya. Bersama saya rapture kita sama-sama. Ayo kita nanti diangkat sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas, mari datang berdoa, berjaga dan berdoa. Cari perkenanan Tuhan, cari hadirat Tuhan, biar hari demi hari menyongsong kedatangan Tuhan. Kita selalu menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang membawa minyak, membawa pelita, saudara ya. Pelita bicara hati, minyak bicara firman dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Amin. Syukur, sukacita. Syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya selalu terima kasih kepada Tuhan. Sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayub pasal 35, saudara ya, ayat 1 sampai 16. Ya, demikian firman Tuhan. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Maka berbicara Elihu ini yang sudah banyak bicara, karena Elifas, Bildad ya sudah nggak ngomong lagi. Ayub juga nggak ngomong. Sekarang kesempatan Elihu usia masih muda, dia banyak bicara untuk memberikan masukan nasihat kepada orang lebih tua. Ayub ya, dikatakan maka berbicara Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa. Aku yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihat. Ini nasihat daripada Elihu ya, pada Ayub ya, juga kepada Elifas, Bildad ya, supaya mereka melihat. Arahkan pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikan awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jika engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaran banyak, apakah yang kau buat terhadap dia? Oh, takut kita sama Tuhan. Ikut menjadi Kristen bukan melanggar, saudara. Ya, tapi kenyataan banyak manusia berbuat dosa. Ampun, bertobat. Jika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, bertobat. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jangan melakukan kesalahan pokok. Yang penting kita bertobat. Jika engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tangan apa yang terima Yesus dari kita? Tapi yang jelas selama kita hidup, mari kita tidak mau hidup dengan sia-sia. Kita mau memuji Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 20, bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita membalas cintanya Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas. Tapi hidup ini Tuhan punya. Pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ayat 8, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang berkuasa. Tapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan memberi nyanyian pujian di waktu malam. Artinya, banyak orang bicara banyak masalah horizontal, tapi masalah vertikal. Bicara Allah itu bicara vertikal. Mana manusia bicara kepada vertikal, kepada hal yang sifatnya rohani Tuhan. Banyak manusia hari-hari kita jalani uang dunia. Ya, makanya pentingnya saya atas izin perkenanan Tuhan, saya memberitakan firman Tuhan tiap hari 2 kali, pagi malam. Supaya kita sadar bahwa hidup ini bukan semata-mata untuk dunia, saudara. Harus seimbang. Tuhan ciptakan kita di dunia yang ciptaan Tuhan. Harus mencari Tuhan ada vertikal, horizontal. Jangan sampai saudara hanya horizontal, uang dunia tidak, tapi bicara Allah. Ya, di mana Allah membuat kita, Tuhan ada di mana-mana. Dia menciptakan kehidupan kita. Sampai detik ini Tuhan melihat kita. Tuhan melihat saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan supaya nanti kelak ada upah besar di surga.
Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Amin. Tuhan memberi hikmat dan akal budi kita untuk mencari Tuhan. Ketika itu orang menjerit, tapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkaan orang-orang jahat. Amin. Orang congkak, jahat itu fasik, ya, sombong dia. Sungguh teriakan yang kosong, tidak dengar Allah dan tidak didengarkan oleh Maha Kuasa. Amin. Benar. Orang fasik, orang congkak, orang sombong. Ya, orang tinggi hati ditegur ini Elihu supaya Ayub tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh tinggi hati, tapi rendah hati itu lebih bagus. Mohon maaf. Keselak saudara, saya minta maaf ya. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Waduh, coba ini. Ya, cukup keras nih Elihu berbicara kepada Ayub. Saya yakin Ayub pasti mendengar ini dan dia berdiam diri. Tapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Nah, ini untung besar. Yesus begitu baik. Elihu menyadarkan Ayub. Ayub sudah berbesar mulut ya dengan sia-sia, ya, dan ia sudah banyak bicara tanpa pengertian, tapi ternyata Tuhan tidak menghukum. Maka di 15 kan, tapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran. Karena kasihnya Tuhan tidak langsung hukum. Kalau Tuhan langsung hukum Ayub, mati saudara, selesai. Tapi justru dibiarkan sama Tuhan. Dalam artian supaya Ayub bertobat, merenungkan diri. Maka Tuhan pakai ada Elihu, ada Elifas, ada Bildad. Semuanya itu memberikan masukan-masukan kepada Ayub. Memang dari pernyataan mereka ada juga yang salah ya menghakimi Ayub. Padahal Tuhan mau supaya Ayub itu pribadi diuji sama Tuhan. Supaya betul-betul makin kualitas emasnya itu kelihatan. Tapi kenyataan Ayub mengalami 5 hal ya. Yang pertama itu Ayub hebat ya. Kedua Ayub mulai berubah ya sama Tuhan, mulai berubah karena ya maklum dia jengkel kali emosional. Tapi untung Tuhan tidak langsung menghukum. Yang ketiga, komentar respon dari teman-temannya ya. Yang keempat nanti di pasal 38 Saudara. Allah akan menjawab nanti Saudara. Ya, nanti kita lihat karena tinggal berapa pasal lagi, Ayub 42 pasal ya. Nanti Tuhan akan merespon. Yang keempat Tuhan merespon supaya yang kelima Ayub bertobat. Kalau Ayub bertobat nanti Saudara, Ayub akan dipulihkan sama Tuhan. Kehidupan kita sama. Setiap kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau sudah ada masalah, ada pergumulan yang kok gagal terus ini, aduh Tuhan kok kenapa tidak balas? Lebih bagus kita koreksi diri. Karena Allah tidak menciptakan kegagalan. Tuhan mau merancangkan masa depan yang penuh harapan. Yang bikin gagal itu si iblis dan diri kita, saudara. Yang jelas dalam firman Tuhan tidak mengerti ada kekacauan, tapi Tuhan maunya ada damai sejahtera. Tuhan sudah memberikan rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan surga kok. Neraka bukan tujuan kita sebetulnya. Tapi manusia yang mau masuk neraka. Ya, tempo hari pernah saya dengar ada orang yang ngomong kepada saya, karena dia jengkel sama Tuhan, jengkel karena dia punya masalah. Tidak pernah dia koreksi diri sampai dia berkata, oh aku berani masuk neraka. Bapak pendeta dia bilang, waduh hati Pak, jangan ngomong Pak, jangan ngomong neraka. Bapak berani saya bilang, taruh muka di depan kompor, kompor nyalakan itu, taruh muka di depan kompor. Berani yang ada api biru itu. Nggak ada berani saudara. Kok masuk di neraka, jangan sombong, takut sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk surga. Dalam nama Yesus, hidupku mau hidup di dalam firman Tuhan. Mau selaras, mencari perkenan Tuhan. Mau hidup menurut kehendak Tuhan. Oh besar anugerah-Mu Tuhan. Saya bisa diselamatkan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Kita mau sayang Yesus. Yesus kali Yesus. Sampai selama-lamanya Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dia sumber kehidupan kita. Sumber keselamatan. Sumber segala-galanya. Itu datang dari Tuhan Yesus. Oh besar. Besar anugerah-Mu Bapa yang sangat kucintai Yesus. Oh besar, besar kuasa-Mu Bapa. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh haleluya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun, berjaga dan berdoa, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, karena Dia sumber segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.